Kajian Fathul Bari Kitab Syarah Sahih Al-Bukhari, judul besarnya Kitabul Adzan. Sudah masuk ke dalam rangkaian bab kaifiyat sholat, praktek tata cara sholat, dan babnya, rangkaian babnya tentang bacaan di dalam sholat. Sekarang bab ke-108, yaitu babu man khofatil kiro'ata atau man khofatal kiro'ata fi zuhri wal asri. Kita lihat lagi ini ya tentang rangkaian babnya. Sekarang 108, bab bacaan di dalam sholat ini dimulai dari bab 90 berapa kalau nggak salah ya, bab 95, mulai dari bab wajib membaca. Ya, untuk imam makmum, artinya wajib ada bacaan, wajib membaca hanya untuk imam makmum yang sholat sendirian, baik safar atau hadir. Nah, selanjutnya bab sholat, bacaan pada sholat zuhur, bacaan pada sholat asar, bacaan pada sholat maghrib, itunya di satu-satu nih dibahas itu oleh Imam Al-Bukhari, bacaan pada sholat-sholat tersebut. Kemudian setelah selesai bacaan dari sholat, bacaan pada sholat zuhur sampai ya semuanya lah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 106 bab membaca 2 surat di 1 rakaat, ada pembahasannya. Kemudian 107 yaitu membaca Fatihah saja pada 2 rakaat terakhir. Ya, kalau sholatnya 4 rakaatnya membaca Fatihah saja pada 2 rakaat terakhir, artinya tadi tidak ditambah dengan surat. Nah, sekarang bab 108 ya masih tentang bacaan nih. Terakhir nanti bab 110. Sekarang ini juga kelihatannya pendek, masalahnya ya tidak terlalu rumit. Babu man khofatal kiro'ata fi zuhri wal asri. Ini sebetulnya juga sepertinya gitunya sudah gitu pada bacaan tentang sholat zuhur. Ya, sholat zuhur itu yang awal nih. Babul kiro'ati fi zuhri, ya, bab bacaan pada waktu sholat zuhur. Kemudian bacaan pada waktu sholat asar. Nah, sekarang ini disebut-sebut lagi ya bacaan pada zuhur dan asar. Yang sekarang ini tentang sirnya. Ya, pada babnya babul kiro'ati fi zuhri, bab bacaan pada sholat zuhur. Di situ pun ada memang gitu ya, tersirat, terkandung bahwa bacaannya sirnya pada sholat zuhur. Kemudian pada sholat asar juga ada, tapi tidak dimunculkan secara khusus. Tentang sirnya ini tidak dijadikan masalah pokok gitu pada bab yang tadi, bab bacaan pada sholat zuhur. Di situ juga terkandung gitu bahwa bacaannya sir. Kemudian bab berikutnya yang tadi itu bacaan pada sholat asar, di situ juga terkandung ada tentang sirnya. Nah, kalau sekarang ini ditekankan seolah-olah hanya dimunculkan secara khusus ini di bab 108. Babu man khofatal kiro'ata fi zuhri wal asri. Ya, bab menyembunyikan bacaan pada sholat zuhur dan
asar. Nah, ini penekanan tentang sirnya yang di sini bab sekarang. Hadisnya sama ternyata dengan hadis yang sudah sebelumnya dimuat pada dua bab tadi. Bacaan pada sholat zuhur, bacaan pada sholat asarnya yang barusannya kita buka lagi. Ternyata di sini di bab ini hadisnya sama. Hanya yang sekarang ini di bab ini Imam Bukhari ini menekankan titik tekannya inti masalahnya gitu pada bab sekarang ini soal sirnya. Dalilnya sama, makanya di bab bacaan pada zuhur, pada asar di sana juga tadi itu sudah gitu terkandungnya tentang sirnya itu ada, tapi itu bukan masalah pokok pada dua bab yang tadi kita buka. Nah, sekarang ini berarti masalah ininya nih sirnya. Yang kebetulan ya barusan sebelum kita mulai juga nih ada pertanyaan ya memang harus sampai jelas gitu ya. Yang disebut sir itu seperti apa, bagaimana? Ya, pertanyaannya hanya barusan dari obrolan itu, apakah bibirnya itu bergerak gitunya membaca atau bibirnya itu apa mingkem? Nya mingkemnya nu eta tomingse teh pan balem bahasa Sunda ai balem bahasa Indonesia na balsam dia. Nah, apakah bibirnya itu bergerak-gerak membaca gitunya ini dengan mulut sebetulnya mulutnya bergerak membaca atau mulutnya itu mingkem tidak bergerak gitu membaca tapi tanpa gerakan mulut gitu ya. Nah, barusan demikian. Nah, kita lihat hadisnya memang ini hadis yang sekarang di dalam bab ini juga ya sudah masih hadis yang itu yang dimuat di bab bacaan pada sholat zuhur, bacaan pada sholat asar. Kita baca lagi nih hadisnya nih ya di bab sekarang ini sekali lagi ya judulnya babu man khofatal qiraata fi zuhri wal asri. Bab mensirkan, menyembunyikan, gitu judulnya demikian nih ya, menyembunyikan bacaan pada waktu pada sholat zuhur dan asar. Jadi sepertinya berulang-ulang gitunya Imam Bukhari ini judulnya hampir mirip. Padahal yang sebelumnya tadi bab bacaan pada waktu sholat zuhur, bacaan pada waktu sholat asar. Pada dua bab tersebut tentang cara membaca pada zuhur dan asar itu adalah sir. Itu sudah terkandung gitulahnya, terkandung tersirat, tapi tidak dimunculkan secara khusus. Nah, sekarang ini dimunculkan secara khusus berarti ini nih menekankan dalam bab sekarang ini menekankan tentang sirnya bacaan pada waktu sholat zuhur dan asar. Kalau pertanyaan barusan bagaimana caranya? Itu bagaimana caranya pengamalannya, caranya yang disebut dengan membaca dengan sir. Ya, hadisnya masih yang sama sih sebetulnya yang dimuat di dua bab tadi. Nah, hadisnya ada yaitu an Abi Ma'marin qultu li Khabbabin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal asri qala na'am qulna min aina alimta qala binti robilihiyati. Ini sudah kan hadis ininya kalau masih ingat nih dari Abu Ma'mar, ia berkata, aku bertanya kepada Khabbab. Aku bertanya kepada Khabbabnya. Ini dua sahabat nih dua-duanya nih. Abu Ma'mar yang mengatakan aku bertanya kepada Khabbab. Nah, pertanyaannya seperti ini. Akana Rasulullah SAW yaqra'u fi zuhri wal asri. Apakah Rasulullah SAW itu membaca
apakah membaca pada waktu sholat zuhur dan asar? Karena Rasulullah SAW yaqra'u, apakah Rasulullah SAW itu membaca fi zuhri wal asri pada waktu sholat zuhur dan asar? Qala, Khobab menjawab, na'am, iya membaca. Kenapa Abu Ma'mar menanyakan demikian gitu kan? Kenapa Abu Ma'mar menanyakan demikian, atau kenapa pertanyaannya seperti itu? Apakah Rasulullah itu membaca pada waktu sholat zuhur dan asar? Kepada Khobabnya dia bertanya demikian. Khobab mengatakan, oh iya, artinya Rasulullah membaca. Nah, kenapa pertanyaannya demikian? Artinya tidak ada yang terdengar. Ya, tidak ada yang terdengar berarti, makanya pertanyaannya membaca atau enggak. Kalau ada yang terdengar, pertanyaannya nggak akan seperti ini. Ya, pertanyaan seperti ini kan menunjukkan demikian, tidak ada yang terdengar. Hanya berdiri saja berarti kan ya, mulai dari misalnya ini berarti kan Rasulullah sebagai imam. Beliau itu takbirnya pasti jahar, dijaharkannya artinya ada suara takbir Rasulullah SAW hingga terdengar kan oleh makmum. Karena kan yang namanya sholat berjamaah itu sholatnya dikerjakan bersama gitu kan. Sholat berjamaah itu kan mengerjakan sholat secara bersama. Caranya dipimpin oleh satu orang. Cara mengerjakan sholat ini secara bersama yaitu dipimpin oleh satu orang, imamnya disebutnya. Nah, maka suara Rasulullah SAW sebagai imam yang memimpin sholat ini menjadi patokan, ini menjadi komando gitunya untuk makmum. Jadi pada waktu sholat zuhur Rasulullah itu takbirnya mengucapkan Allahu Akbar jahar, bahkan kalau perlu jaharnya pun keras supaya ucapannya ini didengar oleh seluruh makmum. Nah, setelah takbir tidak ada yang terdengar selanjutnya. Baru terdengar lagi oleh makmum itu takbir lagi Allahu Akbar untuk ruku. Nah, tadi selama berdiri itu membaca atau tidak? Nah, ini pertanyaan Abu Ma'mar kepada Khobab. Ini bab sekarang ini kan stressingnya di situ gitu. Mau Imam Bukhari memunculkan bab sekarang ini titik tekannya adalah di sir gitu, bacaan zuhur dan asar kan judulnya nih, babu man khaufatal qira'ata fil zuhri wa asri, pada waktu zuhur dan asar. Nah, di bab ini Imam Bukhari menekankan tentang sirnya bacaan pada waktu sholat zuhur dan asar. Seperti apa yang namanya sir? Ini dari hadis barusan kelihatan. Khobab ketika ditanya oleh Abu Ma'mar, apakah Rasulullah SAW itu membaca? Berarti kan seperti barusan. Sebagai imam itu Rasulullah SAW itu ucapan takbirnya itu jahar, bahkan keras gitunya, volumenya gitulah. Volume suara ucapan takbirnya itu keras karena ucapan imam itu harus terdengar oleh seluruh makmum. Nah, makmum nih setelah mendengar Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar, gak ada yang terdengar lagi. Baru terdengar lagi suara Rasulullah sebagai imam itu yaitu Allahu Akbar lagi, yaitu takbir untuk ruku. Nah, pertanyaan Abu Ma'mar kepada Khobab itu yaitu di antara takbiratul ihram dengan takbir untuk ruku. Dua-duanya ini terdengar oleh makmum. Nah, di antara keduanya ini Rasulullah itu membaca atau tidak? Ini nih yang jadi pertanyaan Abu Ma'mar kepada Khobab. Nah, Khobab menjawab membaca. Anggaplah gitulahnya
bagi Abu Ma'mar, kok bisa tahu gitu kan, kok bisa tahu ya, Khobab tahu dari mana? Karena Abu Ma'mar juga ikut sholat berjamaah di situ, tapi kan nggak mendengar apa-apa. Makanya bertanya kan, membaca atau enggak? Karena tidak terdengar apa-apa. Kemudian Abu Ma'mar bertanya kepada Khobab, min aina alimta, tahu dari mana kalau Rasulullah membaca? Tahu dari mana Rasulullah membaca? Khobab menjawab, bidtirobilihiyatihi, dari janggutnya yang bergerak-gerak, dari janggut Nabi yang bergerak-gerak. Maknanya apa sih gitu jawaban Khobab itu, dari janggut Nabi bergerak-gerak. Hadis ini berartinya kalau juga kita masih ingat nih ya, di bab sebelumnya, selain itu hadis ini dimuat dalam bab bacaan pada zuhur, hadisnya yang ini. Bacaan pada waktu sholat asar, hadisnya yang ini. Kemudian satu lagi juga dimuat kembali hadis ini oleh Imam Bukhari, yaitu pada bab makmum boleh mengarahkan pandangannya kepada imam apabila diperlukan, bukan terus ke imam, bukan ya, makmum bolehnya mengarahkan pandangan kepada imam itu apabila diperlukan. Hadisnya yang ini, karena di hadis ini Khobab mengarahkan pandangannya ke janggut Nabi, berarti kan di hadis ini Khobab mengarahkan pandangannya itu ke janggut Nabi. Nah, untuk ini sebetulnya keperluannya Khobab mengarahkan pandangannya kepada Nabi, kepada imam, yaitu ada keperluan untuk meyakinkan bahwa tidak ada yang terdengar sebetulnya kan antara takbiratul ihram Rasulullah SAW dengan takbir beliau untuk ruku. Nah, di antara keduanya ini tidak ada yang terdengar. Khobab mengarahkan pandangannya ke janggut Nabi, kepada Nabi, itu kan melihatlah gitunya. Kalau makmum itu melihat kepada Nabi, oh membaca, ternyata membaca gitunya, yakin membaca dari itu janggutnya yang bergerak-gerak. Nah, berarti inilah dalilnya, inilah dalil cara yang disebut bacaan sir itu seperti apa gitu caranya, kaifiatnya, pelaksanaannya yang disebut bacaan sir itu seperti apa. Kalau dari namanya ya, bacaan itu kan jahar dan sir. Nah, arti sir itu rahasia, benar ternyata gitu, katakanlahnya dari penamaan tersebut Rasulullah membaca apa nggak ada yang tahu. Itu kan Rasulullah membaca apa tidak ada yang tahu. Sir namanya bahasa Arabnya, sir itu rahasia. Kan ayat nikah siri ya, artinya secara sembunyi-sembunyi nikah siri. Haramnya di dalam Islam itu haram. Prakteknya yang disebut nikah siri, yang menurut Islam hukumnya haram itu nikah secara sembunyi-sembunyi, itu tanpa saksi, tidak ada yang tahu. Itu prakteknya ya, nikah siri yang diharamkan. Artinya hanya berdua saja antara ya mereka yang mau menikah, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Prakteknya kumaha, gampang, saya nikahi kamu, kata perempuannya saya terima, dua aneh gitu. Nikah siri namanya, nggak ada yang tahu berarti. Itu haramnya di dalam Islam. Makanya kalau dalam hal ini ya, dalam hal pernikahan, saksi itu syarat. Tanpa saksi artinya tidak memenuhi syaratnya. Syarat sahnya akad nikah saksi, diantaranya satu lagi mahar. Nah, kalau berdua seperti itu, saya nikahi kamu, kata perempuannya, iya saya terima, jadi wenya suami istri sahanu apalin. Itu nikah siri yang seperti itu yang diharamkan. Kalau di kita ini maknanya juga jadi berbeda, nikah siri teh nikah tanpa tercatat.
administrasinya di KUA, di pemerintahan gitu, nikah siri padahal ada saksi. Atau ternyata jadi hayang bisa oh ya saya karunya ya bisa sir nu ieu ya bacaan lain soal nikah sir teh yeuh nikah ini katunya jadi nikah sir bacaan sir aya deui kan eta lamun di dunia otomotif aki sir aya aki eta aki rahasia aki-aki rahasia teh eta anu menolak tua menolak tua teh aki-aki sir teh sebutan teh bahasa Arab nama wayo ya sangora kene segitu kobra teh kolot beragajul itu yang sebut sir. Nah ini sekali lagi bab ini Imam Bukhari memunculkan itunya, jangan salah artinya prakteknya gitu kan, jangan sampai salah di prakteknya. Kalau pada dua bab sebelumnya bacaan pada waktu sholat zuhur, di sana sudah tersiratnya pembahasan sebelumnya kan itu sudah lewat. Di sana sudah terkandung juga tentang bacaan pada waktu sholat zuhur dan asar itu sir, karena dalil yang dimotol Imam Bukhari sama hadis yang ini. Nah iya, karena kita kan mengikuti ininya, mengikuti pola gitu aja, mengikuti pola Imam Bukhari ini ya dalam mengkaji ini nih, kajian tentang kaifiyat sholat. Ini kan berulang-ulang hadisnya. Hadisnya hadis yang sama tentang Abu Ma'mar bertanya kepada Khobab pada waktu sholat zuhur dan asar, karena di redaksi hadisnya juga disebut nama sholatnya. Yang pertanyaan dari Khobab itu, karena Rasulullah SAW yaqra'u fi zuhri wal asri. Apakah Rasulullah SAW itu membaca pada waktu sholat zuhur dan asar? Kenapa gitu kan? Kenapa pertanyaannya seperti itu? Berarti kan ini menunjukkan pada waktu sholat zuhur dan asar itu tidak ada yang terdengar gitu. Suara imam itu tidak ada yang terdengar, sehingga jadi misteri. Untuk misteri itu ingatlah. Jadi rahasia gitu, membaca enggak? Ternyata Khobab yang ditanya membaca dari mana? Bukan karena mendengar apa yang bacaan Rasulullah sebagai imam, tapi kan Khobab di sini menjawabnya meyakinkan membaca binti robilihiyatihi, dari janggut Nabi yang bergerak-gerak. Nah ini menunjukkan, makanya yang disebut bacaan sir itu adalah membaca dengan mulut, sebutlah mulutnya bergerak, makanya janggut Nabi terlihat bergerak gitu kan. Karena Khobab kan melihatnya dari belakang, berarti kan yang terlihat hanya janggutnya, bukan mulutnya langsung lah gitunya, bukan bibir Nabi yang terlihat bergerak, tapi karena sebagai makmum melihatnya dari belakang, itu Khobab itu melihat janggut Nabi yang bergerak. Nah inilah yang disebut bacaan sir, dan sekali lagi ini ditekankan nih oleh Imam Bukhari. Bacaan sir pada waktu sholat zuhur dan asar. Ini kan bacaan kan ya, bacaan itu yang dimaksud dengan bacaan itu kan sekitar itu Fatihah dan surat, Fatihah surat. Itu yang disebut bacaan. Kalau bacaan rukunya, bacaan sujudnya nggak dibahas sebetulnya gitu kan, nggak dibahas. Yang disebut bacaan bukan yang itu. Dalam pembahasan disebut bacaan pada zuhur, bacaan pada asar. Nah kalau yang lainnya lah gitu ya, bacaan pada waktu ruku sir, bacaan pada waktu i'tidal sir. I'tidal itu waktu berdiri membaca Rabbana lakal hamdu itu sir juga. Bacaan waktu sujud, bacaan waktu duduk di antara dua sujud, bacaan waktu tahiyat itu semuanya sir. Dan yang namanya sir itu seperti ini, membaca dengan mulut gitunya, membaca dengan mulut tapi tanpa suara. Sekali lagi ini ditekankan nih, jangan tidak seperti itu, jangan
jangan ada suara yang keluar, berarti jangan ada, tidak bolehnya bacaan sir, tidak boleh ada yang keluar. Nanti kalau ada yang keluar sudah bukan rahasia lagi berarti. Ya kalau ada suara yang terdengar nanti orang kan tahu gitu kan ya. Ini kan logikanya demikian. Kalau ada suara yang keluar meskipun pelan tapi artinya orang kan jadi tahu kan. Jadi tahu nih apa yang dibacanya. Nah, itu tidak boleh berarti. Yang namanya sir itu, ya hadis ini menunjukkan seperti ini yang namanya sir, membaca dengan mulut tapi tidak ada suara yang keluar, hanya mulutnya saja yang bergerak-gerak gitunya membaca, sehingga nanti pada semua bacaan yang dibaca secara sir tidak boleh ada suara. Nah, jangan sampai, karena prakteknya kan jadi demikian gitu, pada waktu sholat zuhur yang imamnya saja sir, malah makmumnya was-was. Makmumnya gitu kan, kalau bacaan pada waktu sholat zuhur dan asar kan baca masing-masing kan, imam baca, makmum juga membaca. Nah, tapi ini nih cara membaca makmum yang ternyata semestinya sir tapi ada suara yang keluar, itu tidak termasuk itulahnya serendah apapun berarti suara yang keluarnya, berarti tidak memenuhi bacaan, sebutan bacaan sir kalau masih ada suara yang keluar. Jadi kalau kita bayangkan Rasulullah SAW ya, dan para sahabat berjamaah sholat zuhur, suara yang terdengar hanya takbir Nabi, Allahu Akbar. Makmumnya jangan ikut Allahu Akbarnya, jangan ikut jahar. Yang jahar itu imamnya saja, karena imam menjaharkan takbirnya itu, ini kan jadi patokan, jadi komando kan untuk makmum. Makmumnya jangan ikut jahar. Ada yang kemarin-kemarin kan hadisnya kejadian waktu Rasulullah SAW sakit berat, dimana sakit berat yang kemudian sakitnya, nah dimana kan Rasulullah sudah mewakilkan imam sholat itu, yang tentunya biasanya beliau sebagai imam, beliau sudah karena dalam kondisi sakit berat, Rasulullah sudah mewakilkan yang imam sholat itu kepada Abu Bakar. Ketika berlangsung sholat berjamaah diimami oleh Abu Bakar, ternyata kan Rasulullah merasa agak baikan, itunya rasa sakitnya ini, merasa agak ringan sakitnya. Rasulullah sampai meminta untuk dipapah ke masjid untuk sholat berjamaah. Ini akan menunjukkan luar biasanya Rasulullah itu ringan, merasa agak baikan sedikit, agak ringan sakitnya saja Rasulullah sudah tidak merasa pantas untuk tidak berjamaah, meskipun akhirnya masbuk kan Rasulullah. Dalam kondisi demikian nih, pada awalnya kan Rasulullah sakit berat, sehingga Rasulullah SAW kan memerintahkan Abu Bakar yang jadi imam. Beliau sudah tidak sanggup ke masjid, padahal kan rumah beliau nempel ke masjid. Ini berarti kan kondisi sakitnya benar-benar sampai demikian, untuk masuk masjid yang sebetulnya bersebelahan saja sudah tidak sanggup. Tapi ketika berjamaah berlangsung, Rasulullah merasa agak ringan, merasa agak baikan gitunya dari sakit beratnya ini. Beliau minta untuk dipapah masuk masjid. Beliau dipapah oleh 2 orang, padahal kaki di dalam hadisnya diterangkan kaki Rasulullah itu sudah tidak sanggup melangkah. Jadi kakinya itu digusur gitunya, kakinya itu digusur, dipapah oleh 2 orang. Lalu duduk ya, posisi Rasulullah itu didudukan di samping Abu Bakar. Beralihlah berjamaah itu sekarang diimami oleh Rasulullah, karena imam tidak boleh 2.
Jadi ada peralihan ya. Ada peralihan nih. Rasulullah SAW itu masuknya ke dalam berjamaah saat itu masbuk karena asalnya tidak akan ikut sholat berjamaah. Rasulullah SAW masuk, imamnya beralih dari Abu Bakar kepada Nabi. Tadinya Abu Bakar mau mundur karena Abu Bakar tahu masa ada imam 2 orang. Abu Bakar mau mundur untuk masuk ke saf terdepan lah jadi makmum. Ternyata Rasulullah memberi isyarat agar Abu Bakar tetap di sana. Jadi di depan 2 orang. Rasulullah SAW imam, status Abu Bakar makmum sebetulnya. Hanya ini permintaan Rasulullah. Abu Bakar tidak mundur. Ternyata Rasulullah meminta Abu Bakar tetap di sana karena suara Rasulullah sebagai imam untuk memberi komando itu sudah sangat lemah. Jadi hanya terdengar oleh Abu Bakar yang ada di samping Rasulullah SAW. Abu Bakar sebagai makmum yang mengeraskan suara takbirnya untuk jadi komando bagi makmum. Makmum yang lain yang di belakang nggak ikut-ikutan jahar. Abu Bakar saja yang jahar sebagai makmum ya. Sebagai makmum karena ada kepentingan demikian. Suara Rasulullah sudah sangat lemah saat itu ya. Kalau makmum yang lain yang di belakang jangan ikut-ikut jahar. Makmumnya kalau imamnya Allahu Akbar misalnya memulai sholat takbiratul ihram, sudah imam saja yang suaranya hanya imam saja yang jahar suara takbirnya karena itu jadi komando untuk makmum. Makmum jangan ikut-ikutan Allahu Akbar atuh rame satu masjid semuanya nantinya takbirnya. Makmumnya hanya sir makmumnya. Yang jahar itu hanya imam. Suara takbirnya nah ini makmum nih sok musingkeun. Makmum teh imamnya sami Allahu liman hamidah. Ini ada makmum yang suka nih terdengar Rabbana lakal hamdu. Kamu itu Abu Bakar apa gitu. Kalau Abu Bakar iya kan itu permintaan Nabi kan. Kalau Abu Bakar demikian itu kan permintaan Nabi. Karena suara beliau sebagai Nabi ketika saat itu sudah sangat lemah. Tidak mungkin bisa terdengar oleh makmum. Makanya Rasulullah tadi memerintahkan Abu Bakar tetap di situ. Jadi yang terdengar oleh makmum suara Abu Bakar bukan suara Rasulullah. Nah, kalau tidak ada kepentingan demikian normal, artinya seperti berjamaah biasanya bagaimana? Nabi sendirian di depan, Abu Bakar enggak di depan. Abu Bakar sebagai makmum saja di saf pertama lah gitu ya. Nah, maka yang terdengar itu hanya suara imam. Nah ini makmumnya prakteknya banyak gitunya yang demikian. Imamnya takbir Allahu Akbar gitu kan memberi komando. Makmumnya juga ada yang bersuara itu ucapan takbirnya. Ternyata bukan takbirnya saja, doa iftitahnya was ada suara yang terdengar. Baca iftitahnya ini kan makmum sesama makmum yang di sampingnya pusing sih nggak ganggu. Bisa saya juga membaca. Terganggunya itu jadinya dia sendiri membaca tapi sambil ada terdengar suara bacaan makmum di sampingnya atau makmum yang lain. Mal bener tetek itu teh nggak ganggu, itu berarti itu mengganggu. Ya katakanlah kita sendiri harus membaca, dimana kan dituntut kan ya, dituntut fokus, dituntut konsentrasi, dituntut tahu gitu kan, bahkan memahami apa yang sedang dibaca. Dalam kondisi demikian sambil ada terdengar gitu suara was dari makmum sesama makmum yang lain, eta musingkeun teh kitu. Musingkeun teh makmum nu kitu teh. Nah sehingga kita melihat nih di dalam bab ini babu man khofatal qiraata fi zuhri wal asri, bab sirnya. Nah, ini nih titik tekannya bab sekarang itu di situ. Sir bacaan pada sholat zuhur dan asar. Kalau hadisnya sudah berkali-kali jadi kita bacakan yang ininya di belum lama bahkan. Yaitu hadis yang barusannya Abu Ma'mar bertanya kepada Khobab tentang
apakah Rasulullah itu membaca atau tidak lah gitunya. Rasulullah itu membaca atau tidak pada waktu sholat zuhur dan asar. Sangat jelas ini yang namanya bacaan sir. Pertanyaan ini kan ya yang menunjukkan bacaannya sir, berarti kan tidak terdengar, tidak ada yang mendengar. Memang itu kan tidak ada suara dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah membaca itu memang tidak ada suara yang keluar. Adapun Khobab bisa tahu bahwa ketika ditanya Rasulullah itu membaca enggak? Membaca. Dari mana? Gitu kan pertanyaannya. Dari mana tahu kalau Rasulullah membaca? Khobab menjawab binti robil hiyatihi, dari janggutnya yang bergerak-gerak. Tausah bab matah itu sudah memang sudah hanya itu sajanya titik tekannya. Sir itu demikian caranya. Ya inilah yang disebut bacaan sir, dan ini berlaku untuk yang dibaca sir tadi, baik pada waktu ruku, waktu i'tidal, waktu sujud, duduk di antara dua sujud, itu semuanya sir kan bacaannya. Kalau untuk berjamaah yang jahar itu hanya imam. Kalau sholat zuhurnya hanya komando imam saja yang bacaannya jahar. Kalau mau jangan ikut-ikutan jahar. Adapun kasus yang tadi Abu Bakar ternyata menjaharkan ucapan takbirnya karena ada alasan. Di mana saat itu Rasulullah SAW sudah sangat lemah suaranya sehingga tidak mungkin itu terdengar oleh seluruh makmum. Perlu ditekankan bacaan sir. Dan kalau di bab awalnya tentang bacaan, yaitu bab ke-95 ya, yaitu bab wajibnya membaca bagi imam bagi makmum pada semua sholat, baik itu sholatnya sholat di tempat sendiri ataupun di tempat safar. Kemudian apa saja yang dijaharkan dan apa saja yang disirkan, itu bab awal tentang bacaan. Masih sangat mencakupnya, artinya wajib membaca bagi semua gitu. Orang yang sholat wajib ada bacaan, sebagai imam kah, sebagai makmum kah gitu. Kemudian baik sholatnya sholat di tempat sendiri atau ketika sedang safar. Kemudian yang mana saja yang dibaca jahar, yang mana saja yang dibaca sir. Nah di bab pertama ini tentang bacaan, ini bab pertama tentang bacaan. Nah itu baru menyebut tempatnya, yang ini ke cara dan ditekankan. Sekarang ininya tentang seperti apa gitu, disebutlah cara bacaan sir itu seperti apa. Dan di bab ini selain juga menunjukkan caranya, dalam bab ini Imam Bukhari menekankan pelaksanaannya jangan sampai salah. Berarti caranya ya, cara membaca sir itu bagaimana, jangan sampai salah. Bacaan sir itu berdasarkan janggut Nabi bergerak, berarti kan sir itu mulutnya bergerak membaca. Tapi dari pertanyaan Khobab, Abu Ma'mar kepada Khobab, membaca enggak? Itu menunjukkan tidak ada suara yang terdengar. Nah, itu yang jangan sampai salah. Berarti ini maksud Imam Bukhari ini sengaja memunculkan kembali dengan judul tentang bacaan sirnya dengan judul seperti ini. Bab menyembunyikan bacaan pada waktu sholat zuhur dan asar. Tosah tamat. Bila tosan beri tambahan. Asa berangken itu biasa. Iya deui atulah. Bab 109. Babun iza asma'al imamul ayata. Bab imam memperdengarkan bacaannya
tentu ini memperdengarkan di sini laginya pada waktu sholat berjamaah yang seharusnya sir. Kalau pada waktu yang bacanya jahar, ya nggak usah dibahas, atau memang harus terdengar kan. Kalau pada bacaan yang jahar, ya memang harus terdengar malah. Misalnya pada waktu sholat maghrib, ya, di mana sholat maghrib nih 2 rakaat awal kan jahar, rakaat terakhir sir. Ini maghribnya 2 rakaat awal kan jahar, 1 rakaat terakhir, rakaat ketiga sir. Dan ini berlaku apakah sholatnya sebagai imam atau sholat sendirian gitu ya. Sendirian itu misalnya ibu-ibu di rumah sholat maghrib sendirian, jahar berarti bacaannya. Nah kalau sholat berjamaah, sholat maghrib, bacaan imam itu justru harus terdengar oleh makmum. Bahkan kan kalau masjidnya besar suka ditambahkan dengan pengeras, sebutnya kan pengeras suara. Ya seperti ini kan, itu ditambah ini kan, ya memang supaya terdengar oleh makmum. Nah kalau itu jelas jahar, maksudnya bacaannya tidak masuk ke dalam bab sekarang. Nah kalau sekarang ini babnya bab 109-nya iza asma'al imamul ayah, imam memperdengarkan. Ini kan jadi pembahasan, artinya jadi pembahasan. Jadi masalah itu pembahasan. Jadi masalah nih jadi pembahasan. Kalau imam memperdengarkan bacaannya pada sholat yang seharusnya sir, ini pasti jadi masalah. Artinya yang tadi yang was-was waktu sholat yang seharusnya sir, imam juga salah kalau seperti itu. Bukan hanya makmum kalau demikian salah, imam juga salah. Sebagai imam mestinya seperti bab yang tadi, Nabi juga bacaannya tidak ada yang terdengar kan? Kan yang tadi kan babnya Nabi sebagai imam, Nabi membaca enggak? Ya itulah yang namanya sir. Imam sekalipun tidak boleh ada suara yang keluar ketika bacaan sir. Nah kalau bab yang sekarang ini bagaimana kalau imam itu sengaja memperdengarkan, jadi jahar lah berartinya. Kalau memperdengarkan berarti kan jadi ada suara. Bagaimana imam sengaja memperdengarkan ayat-ayat yang dibacanya. Ini judulnya demikian. Nah, hadisnya An Abi Qatadah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummil kitabi wa suratin ma'aha firraqatainil ulayaini min sholatiz zuhri wa sholatil asri. Disebut juga bahwasanya fi sholatiz zuhri wa sholatil asri, zuhur dan asar. Wa yusmi'unal ayata ahyanan wa kana yutilu firraqatil ula. Dari Abu Qatadah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaqra'u bi umil kitab wa suratin ma'aha. Nabi SAW membaca Ummul Kitab Al-Fatihah wa suratin ma'aha, dan satu surat dengan Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah dan satu surat firraqatainil ulayaini, pada 2 rakaat pertama min sholati zuhri wa sholatil asri, yaitu pada waktu sholat zuhur dan asar nih yang diterangkan demikian. Nabi SAW itu membaca Al-Fatihah dan satu surat di 2 rakaat pertama pada waktu sholat zuhur dan asar. Ini kata Abu Qatadah hanya.
Abu Qatadah bisa tahu, itulahnya Abu Qatadah bisa tahu Rasulullah itu membaca Fatihah dan satu suratnya pada 2 rakaat pertama salat zuhur dan asar. Wa yusmi'unal ayata ahyanan. Nah, inilah wajhul istidlalnya dari hadis ini. Atau ini kalimat ini, dan beliau memperdengarkan sedikit bacaannya kepada kami, bukan seluruhnya Al-Fatihah terdengar seluruhnya, bukan. Surat apa yang dibaca bukan terdengar seluruhnya. Rasulullah memperdengarkan sedikit itu dari apa yang dibacanya pada waktu zuhur dan asar tadi, sehingga Abu Qatadah bisa tahu Rasulullah itu membaca Al-Fatihah dan satu surat di 2 rakaat pertama dari zuhur dan asar, karena Rasulullah SAW yang memperdengarkan sedikit itulahnya dari apa yang dibacanya. Misalnya ketika baca Fatihahnya, Rasulullah itu memperdengarkan iya karena budu. Ada para sahabat tahu, oh Fatihah berarti yang dibaca. Kemudian pada waktu baca suratnya, misalnya Alif Lam Mim, aduh surat naon dia banyak. Alif Lam Mim loba. Surat naon dia. Pokoknya ada membaca suratnya, membaca satu surat itu di 2 rakaat pertama. Nah ini kata yang ini nih, yusmi'unal ayata ahyanan. Rasulullah itu memperdengarkan sedikit saja gitunya dari apa yang dibacanya. Wa kana yutilu fir raqatil ula, dan beliau membaca surat cukup panjang itu pada rakaat yang pertama. Nah, demikian hadisnya. Ini oleh Imam Bukhari dimunculkan tentang apanya dari hadis ini. Hadis ini juga sudah sebetulnya sama di bab tentang membaca zuhur dan asar, juga hadis ini ada yang sebelumnya. Nah, kalau dalam bab sekarang Imam Bukhari ini titik tekannya adalah imam boleh, berarti seorang imamnya boleh sengaja memperdengarkan bacaannya. Tapi dari hadisnya juga ya jangan banyak-banyak, jangan seluruhnya, asal kalau sekarang mungkin sudah pada tahu sihnya. Ya, sekarang sudah pada tahu lah gitunya, kecuali anak-anak kali. Atau aki-aki loba sih. Teu apaleun. Aki-aki teu apaleun. Masalah teh cicing wae cenah teh udah kadenge. Eta teh Abu Ma'mar teh. Nu nanya kitu teh, Rasulullah itu membaca enggak? Tapi karena nanyakeun, ya karena kan tidak ada yang terdengarnya. Mayoritas lah itulahnya di kita ini itunya sudah tahu lah kalau pada waktu sholat zuhur itu ada yang dibaca, bukan hanya diam saja. Nah, apa masih perlu itunya? Ya bisa wae aki-aki nu kitu jeung ini apa leun murukan imam teh jempe wae cenah teh. Da basa keur magrib mah kadenge, nah hari ayeuna cenah salat lohor teh cicing. Teu apaleun, salat zuhur mah sir gitu. Kalau magrib ya ada yang terdengar. Tapi ka protes engke mah imamna ulah setan naon teu macana naon. Nah imamna teu macana naon cenah teh. Da basa keur magrib diiman ku si anu cenah jelas membaca. Pada waktu salat zuhur lain orang. Tong dipakai deui sia eta mah. Salat teh cicing balem teu macana naon. Maneh saya sekolot can gitu cara pal keneh. Misalnya nih kalau nya ibu-ibu lahnya, misalnya ibu-ibu itu salat di rumah, ternyata anaknya mau ikut gitu diajak ke salat. Ya boleh perdengarkan suaranya, artinya sengaja memperdengarkan bacaan yang sir karena ada alasan, karena ada keperluan, itu boleh berarti.
Kalau sehari-hari gitu ada yang diperdengarkan, oh nggak mau, jangan deh. Kenapa tuh jadi jahar teh ya? Pokoknya ada suara yang keluar, jahar namanya. Sepelan apapun suara yang keluar. Ya karena arti jahar bukan keras, arti jahar teh muncul keluar gitulahnya. Kalau suara artinya kan ketika muncul keluar itu ada yang terdengar kan? Ya jahar namanya. Kalau seseorang misalnya kalimat jahar artinya demikian gitu, asalnya tidak nampak jadi nampak. Nah, jahar. Misalnya kalau di ini kena sangu deui wae. Misalnya ieu teh dina boboko teh, boboko apa sih boboko? Sangku. Tertutup asalnya, tapi begitu dibuka kan asalnya tidak nampak kan jadi. Ini bahasa Arabnya itu jahar gitu. Itulah makna jahar tehnya. Asalnya tidak ada, tidak nampak. Misalnya ketika tutup sangkunya itu, oh, tutup sangku dia yang tutup itu, dah yang terapalin, apal nama jikjer atuh. Sangku boboko, berapa apal? Soko soko, naon soko. Soko itu suku sih. Soko itu suku boboko. Asalnya ditutup gitu aja, tidak nampak, tidak ada yang terlihat. Begitu dibuka, nah jadi jahar gitu, jadi nampak, jadi jelas apa sih setelah tutupnya itu dibuka. Nah kalau untuk suara gitu kan jaharnya itu ada yang terdengar, jahar namanya, bukan soal keras atau pelannya. Nah di sininya di bab ini nih Imam Bukhari sengaja nih judulnya ini dengan babun iza asma'al imamul ayah, bab apabila imam memperdengarkan ayat-ayat yang dibacanya. Di dalam hadisnya Abu Qatadah ini menerangkan pada waktu sholat zuhur dan asar, artinya kan ini pada waktu yang sebetulnya bacaannya itu adalah sirnya, bacaan waktu zuhur dan asar itu sir. Nah di dalam hadisnya Abu Qatadah menerangkan, menyebutkan wa yusmi'unal ayata ahyanan, Rasulullah SAW itu memperdengarkan sedikit dari ayat yang dibacanya, sehingga Abu Qatadah bisa menyimpulkan Rasulullah SAW itu membaca surat Al-Fatihah ditambah satu surat di 2 rakaat pertama pada waktu sholat zuhur dan asar. Apa ini tiap hari? Ya enggak lah gitu kan. Rasulullah itu hanya ketika diperlukan. Setelah para sahabat tahu, tidak lagi dilakukan. Berarti kalau melakukan, menjaharkan, mengeluarkan, memperdengarkan itulah suara bacaannya, buat suara bacaan pada waktu sholat yang seharusnya sir itu pada asalnya berarti kan tidak boleh, berarti kan ya pada asalnya tidak boleh kecuali kalau ada alasan. Sebut dulu lah yang awalnya memperdengarkan, ada yang terdengar pada waktu bacaan sir tidak boleh kecuali ada alasan, kecuali ada keperluan. Nah artinya yang tadi itu berarti salah, gitulahnya itu salah. Kalau bacaan yang sholat zuhur dan asar sebutnya pada waktu sholat zuhur dan asar, tapi ya itulah ada was-was itu suaranya yang terdengar, itu namanya jahar yang demikian. Musim ganti imam deh, apalagi imamnya pakai pengeras suara seperti ini, jadi suaranya terdengar oleh seluruh makmum. Kalau sesama makmum yang suaranya keluar nggak keras, paling terdengar oleh makmum yang terdekat. Kalau imam yang pakai pengeras suara, jadi semua makmum terganggu. Ya, jadi semua makmumnya yang terganggu, itu terganggunya karena makmum kan sebetulnya dia membaca sendiri.
terganggunya itu jadi itu selain dia membaca sendiri, dia juga sambil mendengar ada bacaan dari yang lain, itu mengganggu. Bagaimana? Dan ngaganggu nu salat mah dosa, itu sebutnya secara umumnya mengganggu orang yang sedang salat dosa berarti. Jadi kita bisa melihat juga di sininya Imam Bukhari memunculkan hal ini, jangan sampai salah berarti. Jangan sampai salah. Ini nih bab ke-108 yang tadi, bab sir gitunya, bab sir bacaan pada waktu zuhur dan asar. Boleh disebut, ternyata kan akibatnya kalau tidak sir itu tadi bisa mengganggu makmum yang lain, bisa mengganggu yang lain lah. Imamnya sir, makmumnya was-was, kutu puguh itu tuh. Apa jadi imam yang harus mendengarkan makmum? Jadi imam yang menyimak, makmum macam mana itu terjelas itu. Was-was sir gitunya, ini jangan sampai salah nih. Boleh artinya makmum memperdengarkan sedikit, memperdengarkan sebagian kalau ada keperluan. Ya, kalau ada alasan. Di antaranya berdasarkan hadis yang tadi juga, Rasulullah SAW sudah sangat lemah sebagai imam, mestinya kan suara takbirnya jadi komando, tapi kan karena kondisinya demikian, suaranya sudah sangat lemah, tidak mungkin terdengar oleh seluruh makmum. Abu Bakar lah yang oleh Rasulullah diperintahkan untuk mengeraskan suara takbirnya sehingga itu menjadi komando bagi makmum yang lain. Itu kan kasusnya kasuistis gitu sebutannya, tidak tiap hari demikian kan, karena kebiasaannya bagaimana ya, Rasulullah sendirian sebagai imam, Rasulullah sendirian di depan, nggak ada Abu Bakar di sampingnya. Abu Bakar sebagai makmum saja sama dengan yang lain. Ini hanya kalau ada keperluan, berarti tetap pada dasarnya, pada asalnya bacaan sir baik imam ataupun makmum tidak boleh ada suara yang keluar, tidak boleh ada suara yang terdengar. Itu pada asalnya pada waktu bacaan sir itu tidak boleh ada suara yang terdengar. Kalau ada keperluan, nah di sini misalnya di hadis ini yusmiunal ayata ahyanan, nah, Rasulullah kan mengajar. Andai tidak mengajarnya dengan cara seperti ini, andai tidak dilakukan demikian, nanti makmum gitu kan taunya nggak ada bacaan takbir dari pokoknya hanya takbir saja yang terdengar. Oh, salatnya takbir wunggul berarti ya. Nanti makmum menyimpulkan demikian kan jadi salah. Ini kalau ada keperluannya wayusmiun, sehingga Abu Qatadah di sini bisa Abu Qatadah menerangkan seperti ini. Rasulullah SAW itu membaca Al-Fatihah dan satu surat pada 2 rakaat pertama sholat zuhur. Tahu dari mana gitu kan nanya, karena kan sir. Kalau Abu Qatadah, Rasulullah memperdengarkan. Ya, Rasulullah kan memperdengarkannya sebagian atau sedikit itu dari ayat-ayat yang dibaca pada waktu sholat zuhur dan asar tersebut, jadi tahu. Tapi ini kan tidak tiap sholat seperti ini Rasulullah, karena pada dasarnya kan sholat zuhur dan asar itu bacaannya adalah sir. Wakana ini yang terakhirnya, wakana yutilu firrokatil ula, dan Rasulullah membaca surat yang cukup panjang pada rokaat yang pertama. Itu hanya tambahan saja nih ya. Kalau Rasulullah membaca surat yang panjang pada rokaat pertama, bukan dari bacaannya lama, berarti berdirinya kan tahu kan, berarti ini baca suratnya panjang. Karena kalau Fatihah nggak bisa dipanjangkan itu. Kalau Fatihah nggak bisa dipanjangkan, tetap saja sekian. Tapi kok berdirinya jadi lama? Baca suratnya yang panjang. Tosah 2 bab tanya jadi masih tentang bacaan. Jadi kagok terakhirnya tentang bacaan. Satu lagi lah babnya.
babun yutawilu fi raqatil ula, bab memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama. Yang barusan juga kan hadisnya demikian ya. Tapi ini juga maka dimunculkan lagi gitu oleh Imam Bukhari tentang hal ini. Memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama meskipun disebut panjang pendeknya bacaan suatu surat ketika berjamaah itu relatif antara tempat-tempat orang melaksanakan berjamaah ya beda-beda. Kalau di tempat yang biasa kulhu al-kausar macam waduha we geus lillah. Kira-kira lillah. Udah biasa lah ya. Nah, itulah relatif maksudnya ya. Tapi secara umum nih Imam Bukhari memunculkan bacaan pada rakaat pertama memanjangkan bacaan surat pada rakaat yang pertama. Coba kita baca di dalilnya. Nu bieu keneh atuh hadisna ge itu kan. Imam Bukhari mah ampun ya. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yutawilu fi raqatil ula. Patri teh eta dari teh tungtung hadis teh itu. Kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yutawilu fi raqatil ula min sholatiz zuhri wa yuqassiru fi raqatis saniyati wa yaf'alu zalika fi sholati subhi. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW memanjangkan bacaan pada rakaat pertama pada waktu sholat zuhur dan lebih pendek bacaannya pada rakaat yang kedua. Wa yaf'alu dzalika fi sholati subhi, dan beliau melakukan seperti itu juga, yaitu lebih panjangnya bacaan surat pada rakaat pertama daripada rakaat yang kedua. Rasulullah melakukan demikian juga pada waktu sholat subuh. Apa sih rahasianya gitu? Apa hikmahnya Rasulullah melakukan demikian? Meskipun pada akhirnya di bab keberapanya bab sebelumnya baca surat itu bebas. Salah nggak kalau Al-Kausar di rakaat pertama, Al-Ikhlas di rakaat kedua? Karena Al-Kausar lebih pendek 3 ayat. Kemudian ke Al-Ikhlas 4 ayat. Itu kan berselisih 1 ayat. Saatnya dicarekan teh maneh gubernur ngimaman Al-Ikhlas jeung Al-Kausar ngerakeun. Gubernur ngimaman maca rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Kausar. Pangkat gubernur itu baca surat itu carekan man ku saat teh. Ganti pek teh ku Quraisy, alah surat Quraisy teh li ila bi Quraisy atuh ngerapan eta teu beda jauh. Atuh eta mah teu beda jauh atuh. Maksudnya gubernur atuh kalau teh cika rada elit saeutik nih maca teh nu eta. Nah di sini ada yang Al-Baihaqi ini mengatakan seperti ini. Yutawilu fil ula in kana yantaziru ahadan wa illa fal yusawi bainal ulayaini. Ini Al-Baihaqi ini ya. Memanjangkan bacaan surat pada rakaat pertama itu kalau sekiranya masih ada yang akan datang, si Mas Buker teh berarti ya. Makmum imam memanjangkan rakaat pertama itu kalau sekiranya menurut makmum masih akan ada yang datang, ada yang kesiangan, supaya katakanlah jumlah rakaat yang tertinggalnya tidak terlalu banyak. Ya supaya itunya ini hikmahnya kata Al-Baihaqi, memanjangkan rakaat pertama apabila sekiranya masih ada yang akan datang, masbuk berarti. Wa illa jika tidak demikian fal yusawi bainal ulayaini, maka bolehlah atau samakan saja panjangnya bacaan ayat atau surat di rakaat pertama dan yang kedua.
Tuh diantaranya nih ada yang memunculkan pemikiran demikian, nggak bisa disalahkan. Karena pada dasarnya tadi kan baca surat di dalam sholat itu bebas. Al-Kautsar rakaat pertama, Al-Isra rakaat kedua boleh. Al-Kautsar di rakaat pertama misalnya, Al-Maidah rakaat kedua biasa. Jomplang itu perbedaannya. Al-Maidah seberapa ayat, Al-Kautsar rakaat pertama misalnya, Al-Lail di rakaat kedua, beda cukup jauh lahnya gitu. Itu tidak bisa disalahkan. Tapi nah ini makanya hikmahnya memanjangkan rakaat kedua atau bacaan ayat atau surat di rakaat pertama lebih panjang dari yang kedua itu, kata Imam Al-Baihaqi, kalau sekiranya imam merasa masih akan ada yang datang yang masbuk. Imam gak apal, kebiasaan di satu masjid di dia malah bermasbuk di dia mah. Misalnya imamnya itu masbuker 1, masbuker 2, masbuker 3. Oh, sakit tugas dipanjangkan eta rakaat pertama jeung rakaat kedua anak anger datang nara rakaat kaopat. Anger datang teh rakaat kaopat. Siga nu geus apal we rakaat kaopat teh iraha kakak. Biasa kan datang acara puncak. Acara puncak kan datang teh di rakaat yang keempat. Aya anu kitu tanya. Satu lagi lah kemudian atau ini seorang tabi'in ya ini mengatakan seperti ini. Inni la uhibbu an yutawwilal imamul ula min kulli sholatin hatta yaksurun nas. Kata Atonya, aku suka kalau imam itu membaca surat atau ayat yang panjang di rakaat yang pertama setiap kali sholat hingga jumlah yang ikut berjamaah semakin banyaknya. Artinya kan sama kan dengan Imam Al-Baihaqi ketika imam merasa bahwa ini masih akan ada yang datang ikut berjamaah, hanya masbuk, hanya kesiangan. Faiza solaita linafsi faiza solaitu linafsi fa inni ahrisu ala an aj'alal ulayaini sawaan. Kata atau nih ya, tapi ketika aku sholat sendiri ya misalnya sholat rawatib, tapi ketika aku sholat sendiri aku lebih suka untuk sama saja baca panjangnya atau banyaknya ayat yang dibaca di rakaat yang pertama dan yang kedua. Ini ada dua komentar demikiannya. Satu Al-Baihaqi, panjangkan rakaat pertama apabila imam merasa masih akan ada yang datangnya mau ikut berjamaah. Kalau tidak, samakan sajalah gitunya bacaan panjangnya, banyaknya atau panjangnya, lamanya rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Nah ini satu lagi dari Ato yang mengatakan seorang tabi'in, kurang lebih isinya sama dengan sejalannya dengan Imam Al-Baihaqi tadi. Aku lebih suka kalau imam itu memanjangkan rakaat pertama setiap kali sholat hingga orang-orang yang ikut berjamaah itu semakin banyak. Ya kalau masbuk karena itu banyak yang masbuk. Tapi jika aku sholat sendiri, aku lebih suka untuk menyamakan saja itu lama atau panjangnya rakaat pertama dengan rakaat yang kedua. Tos beres tentang bacaan di dalam sholatnya sampai bab 110 barusan, 108, 109, 110 berarti 3 babnya barusannya. Memang pendek-pendek sih di sini juga, masalahnya juga tidak terlalu tidak terlalu sulit lah itunya, karena ini seolah-olah pengulangan meskipun di bab-bab sebelumnya bukan masalah pokok. Ya di bab sebelumnya bukan masalah pokoknya tentang yang barusan. Nah, berikutnya nanti bab jahril imami bitakmin, bab imam menjaharkan ucapan aminnya.